Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang terhormat, keluarga besar dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI, sahabat-sahabat terhormat, keluarga besar dari Partai Keadilan Sejahtera, sahabat-sahabat yang terhormat, keluarga besar daripada bangsa Indonesia, yang semuanya saya hormati dan yang hari ini sangat berbahagia karena kita bersama-sama akan mensyukuri karunia Allah yang bernama kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mengingatnya agar karunia ini berlipat ganda dan terus dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya, bangsa Indonesia, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, dan keluarga besar daripada fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI dan juga di MPR RI. Tentu saya juga harus ingatkan bahwa saya juga adalah anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI di Komisi 8. Hari ini, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, memang adalah hari yang sangat-sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, bagi umat Islam di Indonesia, dan bagi umat Islam di seluruh dunia, dan bagi bangsa-bangsa yang cinta kepada kemerdekaan di seluruh dunia. Karena pada hari ini, 75 tahun yang lalu, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, kalau Hijriahnya adalah tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Pada hari Jumat yang penuh berkah itu, pada bulan Ramadan yang penuh berkah itu, di hari yang amat sangat bersejarah semacam ini, Allah memberikan karunia sangat besar. Sebagaimana sebelumnya sudah diperkirakan, sudah dipersiapkan dan disepakati oleh para founding fathers yang terhimpun di dalam Panitia 9. Mereka menyepakati yang kemudian disebut sebagai Mukadimah, Preambul, Gentleman Agreement, menghadirkan Piagam Jakarta. Yang di alinea ketiganya jelas sekali. Menyatakan di sana bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan diurungkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Begitulah yang disepakati oleh para bapak bangsa, anggota Panitia 9, 4 dari kalangan nasionalis tidak berafiliasi pada agama. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Mr. Ahmad Subarjo, ada Mr. Muhammad Yamin. 1 dari kalangan nasionalis Kristiani, yaitu Mr. Amaramis, dan 4 tokoh dari kalangan Muslim nasionalis, 2 dari Ormas Islam, 1 dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, 1 dari Muhammadiyah Kiai Haji Khan Mudakir, 2 dari Partai Islam, 1 dari Partai Syarikat Islam Haji Atikusno Cokro Suyoso, dan 1 dari Partai Penyadar Haji Agus Salim. Mereka menyepakati sebuah ungkapan yang luar biasa yang nanti akan menghantarkan kepada Indonesia yang merdeka itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Suatu ungkapan yang menandakan betapa umat Islam dipersiapkan untuk kita akan segera merdeka, tapi kemerdekaan kita bukanlah dibasiskan kepada kufur nikmat, bukanlah dibasiskan kepada ateisme, kepada sekularisme, kepada komunisme, kepada liberalisme, kepada anti agama, kepada anti Tuhan, kepada anti para ulama, kepada anti nilai-nilai moral. Tidak. Justru para tokoh bangsa sudah mempersiapkan bahwa kemerdekaan Indonesia, supaya Indonesia betul-betul menjadi negeri yang merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka, menjadi negeri yang Al-Quran menyebutnya sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka haruslah negeri ini disiapkan, disikapi, diterima sebagai realita daripada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan pendekatan inilah maka ketika tanggal 17 Agustus Indonesia diproklamasikan sebagai momentum atau sebagai peristiwa yang luar biasa, yaitu Indonesia yang menjadi merdeka itu, maka itu adalah sesuatu yang kemudian oleh umat Islam pun disambut dengan amat sangat baik, disambut dengan amat sangat sukacita, dan bahkan sebelumnya seorang Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar sudah mempersiapkan satu lagu himne syukur yang kita semuanya menghayatinya dengan amat sangat mendalam, yang membuat kita menjadi semakin mencintai kepada Indonesia ini. Demikianlah para ulama kita dari Ormas Islam, dari Partai Islam, dari para habaib, mereka mempersiapkan agar umat Islam khususnya mayoritas mutlak penduduk Indonesia ini
apapun latar belakang organisasi mereka, apapun latar belakang ormasnya, partainya, bahkan latar belakang non-ormas maupun normatif, siapapun mereka, maka mereka akan kemudian menghadirkan kepada kita semuanya sebuah warisan sejarah, sebuah warisan tentang jihad, ijtihad, mujahadah, yang kemudian menjadi Indonesia yang merdeka, yang hari ini kita peringati kemerdekaannya untuk kali yang ke-75. Tentu saja, ketika fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada kali ini menghadirkan satu kreasi yang tadi telah disampaikan oleh saudara kita, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Al-Akhal Fadil, Bapak Dr. Haji Jazuli Juwaini MA, belum menyampaikan bahwa ini adalah sebuah kreasi, sebuah terobosan, sebuah inovasi dari anak bangsa, anak-anak muda di fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sesungguhnya fraksi sedang akan mengatakan atau sedang menegaskan bahwa fraksi PKS adalah memang bagian daripada kelanjutan sejarah berjuang untuk Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mengisi kemerdekaan Indonesia, mensukseskan kemerdekaan Indonesia dengan nilai-nilai yang tadi telah disepakati oleh para founding fathers yang ada di dalam empat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, yang diantara yang paling utama adalah meyakini bahwa ini semuanya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan pendekatan ini maka sudah sangat sewajarnya bila fraksi Partai Keadilan Sejahtera sekalipun sendirian di luar pemerintahan dalam arti sebagai oposisi, tetapi bukan berarti oposisinya kemudian menjadi asal beda, menjadi hiji tibeh, mati siji mati kabeh, menjadi sekedar untuk kemudian karang abang dilumatkan semuanya. Tidak. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ada kelanjutan daripada perjuangan para ulama, para habaib, para politisi Islam, pimpinan ormas-ormas Islam yang dahulu mereka telah bersama dengan bapak-bapak bangsa, para founding fathers, duduk bersama, mendialogkan, memperdebatkan, menyepakati Indonesia akan kita merdekakan, dan jadilah Indonesia merdeka ini seperti yang sekarang ini kita dapatkan dengan Pancasilanya, dengan Undang-Undang Dasarnya, dengan NKRI-nya, dengan lagu Indonesia Rayanya, dengan lambang Garuda Pancasilanya, dan dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Fraksi PKS menegaskan bahwa dia adalah bagian daripada Indonesia. Dia adalah untuk Indonesia. Karenanya sudah sangat sewajarnya bila kali ini kembali fraksi Partai Keadilan Sejahtera bersama dengan DPD Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan event memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan pendekatan ini maka sekali lagi menjadi sangat wajar justru ketika fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada periode kali ini berada di luar pemerintahan, bukan untuk kemudian sekali lagi memutuskan kesinambungan sejarah itu. Justru PKS membuktikan bahwa apakah dirinya bagian dari kekuasaan seperti tahun 2004 hingga tahun 2014 yang lalu, atau dia berada di luar kekuasaan seperti tahun 2014 hingga sekarang. Maka sesungguhnya kita tetap berada di Indonesia. Kita untuk Indonesia, kita berjuang untuk Indonesia, kita memberikan yang terbaik bagi Indonesia, melanjutkan apa yang dahulu telah dicontohkan oleh Kiai Haji Kahar Muzak, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadi Kusumo, Mr. Kasman Singo Dimejo, Haji Agus Salim, Haji Abikus Cokro Suyoso, dan tokoh-tokoh yang lain. Mereka memberikan kepada kita sebuah keteladanan. Dimanapun mereka berada, apakah dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, mereka tetap bekerja dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Kita sangat tahu bagaimana seorang Muhammad Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi di DPR Republik Indonesia Serikat, beliau pada waktu itu berada di luar kabinet. Beliau tidak mau masuk dalam kabinet, sekalipun diajak, beliau lebih memilih untuk berjuang dari luar kabinet melalui parlemen. Beliau sebagai Ketua Fraksi di Parlemen DPR Republik Indonesia Serikat, beliaulah dengan mosi integralnya berhasil mengembalikan Indonesia yang sudah dirubah oleh Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat, suatu kondisi yang tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka, ketika diproklamasikan Indonesia bukan untuk menjadi negara serikat, tapi untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana disepakati pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Nah, Belanda merubahnya, dan tampillah seorang Muhammad Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi, setelah beliau melakukan lobby ke beragam fraksi, ke beragam partai, setelah beliau melihat peta di lapangan yang sesungguhnya memang tidak menghendaki Indonesia dicabik-cabik oleh Belanda menjadi negara federal, maka beliau memberanikan diri untuk menyampaikan satu mosi melalui pidatonya di depan sidang paripurna DPR RI tanggal 3 April tahun 50, dan beliau mengembalikan dan beliau mengusulkan untuk mengembalikan kepada sistem yang kemudian kita sebut sebagai NKRI, dan itu kemudian disepakati oleh pemerintah, oleh Bung Hatta dan oleh Bung Karno, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 50
diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI. Kita lihat, ini ada sebuah contoh bagaimana sekalipun fraksi Islam berada di luar pemerintahan, tapi dia memikirkan yang terbaik bagi Indonesia dan bahkan memberikan sumbangsi yang luar biasa mengembalikan Indonesia menjadi NKRI. Tanpa terobosan ini, kita barangkali tidak mengenal NKRI kembali, yang dikenal hanyalah Republik Indonesia Serikat. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sekarang pun melanjutkan peran sejarah semacam ini demi dan untuk kebaikan Indonesia. Kita bisa lihat bagaimana kiprah daripada anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera di bawah kepemimpinan ketua fraksi dan kemudian juga kekompakan yang luar biasa daripada seluruh anggotanya. Mereka memberikan beragam kontribusi, masukan, kritik, saran untuk kebaikan Indonesia, untuk kebaikan demokrasi, untuk melanjutkan agar cita-cita Indonesia merdeka selalu bisa kita perjuangkan melalui keberadaan kita di parlemen. Dan inilah yang menjadi komitmen kita, karena demikianlah seharusnya kesyukuran itu bisa dihadirkan. Kita berdoakan agar fraksi Partai Keadilan Sejahtera selalu dijaga oleh Allah, selalu diistiqomahkan, selalu diridhoi, selalu diberkahi, supaya dengan cara itu maka Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Indonesia yang adalah warisan sejarah, warisan ijtihad, mujahadah, jihad, tadhiyah daripada para ulama, daripada para habaib, daripada para umara, daripada ormas-ormas Islam, daripada partai-partai Islam, selalu bisa kemudian dijaga oleh Partai Keadilan Sejahtera, selalu bisa kemudian dimenangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, selalu bisa menghadirkan Indonesia yang betul-betul merealisasikan cita-cita kemerdekaan, sebagaimana yang dahulu diproklamasikan oleh para founding fathers, merealisasikan cita-cita tuntutan Tritura ketika berubah dari Orde Lama ke Orde Baru, merealisasikan cita-cita reformasi ketika berubah dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat bagi fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk melanjutkan kiprahnya, melanjutkan sejarah yang membawa kepada keberkahan, menghadirkan kesyukuran, membawa kepada pembuktian bahwa Partai Islam sebagai Partai Keadilan Sejahtera adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia yang telah memberikan dan telah terus berkontribusi untuk segala kebaikan, keunggulan, kokoh kuatnya NKRI, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang kemudian dicita-citakan oleh para founding fathers, sebagaimana kemudian dengan Pancasilanya, dengan pembukaan Undang-Undang Dasarnya, sesungguhnya memberikan kepada kita bingkai untuk agar kiprah daripada fraksi Partai Keadilan Sejahtera betul-betul bisa menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia agar berada dalam track record, berada dalam jalan yang sebenarnya, tidak kemudian disimpangkan, tidak kemudian diselewengkan, tidak kemudian diubah di tengah jalan dan atau di ujung jalan oleh mereka-mereka yang tidak menghendaki Indonesia menjadi negara besar sebagaimana dicita-citakan oleh para founding fathers yang saya sebutkan di buku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Sekali lagi selamat mensyukuri karunia Allah yang bernama kemerdekaan Republik Indonesia, dan semoga Allah selalu memberkahi kita semuanya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bil hadi ila sawa'is sabil. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.